dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini. Kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dengan Ayu, Pak Prabu dengan Widya, berboncengan dengan jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Tapi anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemput mereka kemarin? Rumahnya Pak yang dikunjungi Pak Prabu, rupanya rumah seseorang, melintasi jalan raya, lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja, rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Pagar batu merah dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada seorang laki-laki tua, kakek-kakek sepuh, berdiri seperti sudah tahu bahwa hari itu akan ada tamu yang berkunjung. Tak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut nampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu, yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali mereka memandang Mbah Buyut terlihat menatap, terkesan mencari pandang, namun yang begitu hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Silahkan," kata beliau. Matanya memandang, melihat itu. Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuatnya sungkan, yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya hanya mencoba-coba, tanpa sadar Widya menghabiskan kopi di gelas itu sampai kosong. Tak hanya semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya, tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Akhirnya semua mencoba mencicipi kopi itu. Wahyu, Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopi tidak saja hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerir masuk ke tenggorokan. Anehnya, para Prabu menepuk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan saksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberikan kunir tepat di dahi Widya, katanya untuk menjaga saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lembut, demit atau sejenisnya. Bukan kopi manusia, mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang, namun Pak Prabu segera mengatakan hal yang lain. "Mohon maaf ya nak, kamu ada yang ngikuti." Selain itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena tidak akan ada serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, tidak boleh dibiarkan sendirian, harus selalu ada yang menemani. Untuk itu para Prabu punya gagasan. Mulai malam ini mereka akan tinggal dalam satu rumah, hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan kepada siapapun lagi, bahkan kepada Anton dan Ayu.
Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal itu menjawab pertanyaan, kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa itu. Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada batu kali yang cukup besar dengan beberapa pohon pisang yang dikelilingi daun talas. Anton awalnya tidak setuju. Mereka pindah karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Karena kejadian itu sedikit menghindari pahami akan hal itu. Namun Wahyu berbalik, ia mendekati dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak diceritakan malam itu. Wit, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kah? Maksudnya, temanmu itu setiap larut malam keluar Wit, entah kemana. Terus bisanya baru balik pagi. Apa sedang mengerjakan prokernya? Tapi kok harus malam? Gak ngerti aku mas. Aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar. Gak mungkin lah mas, sumpah. Gak cuma itu, kadang dia tertawa sendirian. Gila kali anak itu. Itu religius, gak mungkin aneh-aneh. Ya wes, ya sudah, tanya Anton gak percaya. Malam sebelum kejadian itu sebenarnya ada di kejadian. Dia cuma lihat kamu dari jendela. Paham kamu sekarang? Gila tuh anak. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Wahyu dan Anton ngobrol di teras rumah. Dan Ayu ada pertemuan dengan Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon. Untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar. Di sana ia melihat si Nur sedang bersujud. Semakin lama, suara semakin terdengar dengan jelas. Di pawon rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi dengan mukenanya. Mematung diam lama sekali, sampai yang menaguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Kenapa Wit? Tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun mendekati. Sontak Widya lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada apa-apa. Ada apa tak sebenarnya? Tanya Nur. Saat dia sekarang Nur di samping Widya. Ia memegang bahu Widya dengan dingin. Tangannya masih gemetaran. Sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekati. Kenapa kok ramai sekali? Tegur Ayu. Gak tahu, anak ini ditanya dari tadi gak jawab-jawab. Wit, apa Wit? Tanya Wahyu. Tanganmu kok gemetaran kayak gini? Ada apa sih? Tanya Anton. Ambilkan air gitu loh. Anton menyuruh Nur untuk mengambilkan air. Kembali dengan toko kendi yang tadi ia memberikannya pada Widya dan kemudian Widya meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi, membuat semua orang kebingungan. Tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan keluar dari dalam mulutnya. Semua yang menyaksikannya beringsut mundur. Kaget begitu menutup teko dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut, benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Yang melihatnya langsung bereaksi. Aku tadi juga mau minum dari situ, kata Nur. Gak tahu ada begituannya. Widya langsung muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, kamu diincar ya Wid, kata mbahku. Kalau tiba-tiba muncul rambut, itu biasanya kalau nggak disantet ya diincar makhluk halus. Kemudian Nur mengatakan, Wid,
Apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu. Berhari-hari setelah pengakuan itu membuat semua anak-anak semakin was-was. Ia jatuh sakit dan selama itu juga Widya hanya terbaring di atas tikar kamar, tidak melanjutkan lagi prokernya. Karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia mencoba cerita selama berbaring di sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kajian yang tak pernah Widya lupakan. Semua itu dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar dan berpamitan akan memulai proker kepada anak-anak cowok yang juga mulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tak ada satupun orang di rumah itu. Namun, siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suara seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya menghiraukannya, namun semakin lama tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping dapur. Maka pergilah Widya ke sana. Saat ia sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu, Widya berhenti di sela-sela pintu, mengintip dan langkahnya langsung bingung. Ia melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak, usianya sekitar 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya nampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan kakak selama KKN. Bapak itu berdiri mengawasi penginapan. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah. Namun bapak itu ragu-ragu, ketakutan. Tiba-tiba terasa di dalam diri. Kemudian selang beberapa menit bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Lega rasanya. Bapak itu pergi, berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton baru saja masuk rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain, karena keesokan harinya, peristiwa yang sama itu kembali terulang lagi. Diawali suara keras yang sama, kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan, beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, nampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, tiba-tiba Widya baru ingat, ia hanya seorang diri di rumah ini. Seorang wanita sendirian di dalam rumah, dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan sesaat ketika bapak itu sudah berdiri di depan pintu pawon. Suara itu mengejutkannya keras. Itu rupanya dari batu di belakang pawon. Keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Menyaksikannya sendiri, ada yang melempar batu cukup besar tepat di batu kali di belakang rumah. Sehingga si bapak panik dan pergi. Ikut pergi Widya melaporkannya kepada para prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa di sana. Ketika ia tanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak. Bila ia melihat wanita-wanita yang dilihat bapak ini mengenakan pakaian seperti penari dan ia masuk ke rumah sini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati. Karena di balik sirat wajah wanita yang disangka ternyata cantik jelita itu rupanya polos, rata, tidak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak itu pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain membuat begidik. Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak, kata Pak Prabu. Siapa, Pak? Kata Widya. Kakek-kakek penjaga batu kali itu. Setelah kejadian itu, ia minta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lain yang dialami. Kali ini melibatkan Nur. Alasannya kenapa? Karena rentetan semua kegiatan ini berhubungan satu sama lain. Wahyu dan Widya keluar desa. Waktu itu, siang hari, sedang mengerjakan proker yang sama.
yang tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati, ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa, sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. "Ikut nggak? Jauh nggak?" kata Widya. "2 jam," kata Wahyu. "Aku sudah izin Prabu, boleh minjam motornya." "Ya sudah, aku ikut," kata Widya. Wahyu melihat jam di tangannya, pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, "Tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan, Nak." Mereka berangkat, menebus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya besar, menyusurinya, jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setengah 2 jam mencari sana kemari dan setelah mendapatkannya mereka langsung kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika minjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4. Sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Anton dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. "Masnya pendatang," kata orang asing itu. "Tidak, Pak, saya hanya KKN di sini." "Tetap saja, orang luar kan," kata si penjual. Masih melihat dan Wahyu bergantian, melihat Widya dan Wahyu bergantian. "Masa sama mbaknya KKN di mana?" Wahyu menceritakan semuanya, termasuk KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. "Berarti sebentar lagi Anda melatih hutan?" "Iya, Pak." Loh, halah. Sudah jam segini, Mas. Apa nggak bisa besok saja, Mas? Cari saja penginapan. Soalnya jam segini sudah jarang ada yang lewat, kata Bapak. "Tidak, Pak. Saya lanjut saja," kata Wahyu. "Gini, Mas. Bisa saya minta waktunya sebentar?" Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. "Iya, Pak," kata Wahyu. Widya yang sedari tadi milih diam, hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke alas. "Begini, Mas, nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalannya hutan, jalan saja ya terus, gak usah berhenti, apalagi mengurusi hal apapun. Sampai di sini paham ya, Mas? Jangan lupa doanya yang banyak. Yang penting, nek sampean krungu suara, jangan dengarkan suara. Jika ada suara tanpa wujud, tetap lanjut saja. Jika sampai kalian dibikin celaka, lalu kalian masih bisa lanjutkan saja. Jangan pernah berhenti di sana. Yang penting tidak usah dipedulikan. Kalian percaya saja, doanya juga utamakan." Tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang, bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. "Saya doakan kalian selamat sampai tujuan." Tepat ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang mulai merasakan angin dingin. Widya tak pernah menyangka masuk jalan hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri dan kanan jalan menjadi pemandang yang tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan. Karena benar saja, tak ditemui satu orang pun pengendara lain. Di sini, Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai. Bagaimana bila motor mogok dan ban meletus di tengah antara hutan ini, sementara belum ditemui satu orang pun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka. Dan benar saja, motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu.
Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan, manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Jalan saja dulu, biar aku bisa tetap memantau kamu, kata Wahyu. Sudah tidak tahan mendengar berapa kali kata goblok keluar dari mulutnya Wahyu. Sepanjang perjalanan mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini. Sembari mencoba menstarter motor, entah berapa lama mereka berjalan, dan masih belum ditemui satu orang pun pengendara yang dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sedikit pun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat sampai langkah kakinya berhenti. Menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Pasti, kalau sampai kamu kesurupan, benar-benar keterlaluan kamu, Wid. Apa nggak bisa lihat kondisiku dari tadi? Sudah capek dorong motor. Melihat Wahyu, mata mereka saling memandang satu sama lain. Yuk, dengar tidak? Ada suara hajatan. Bukan mau mengatakan sinting, tapi Wahyu juga mendengar dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wit, ingat nggak tadi kata penjual cilok? Jangan berhenti, walau apapun. Kita lanjut saja, seperti kata Wahyu. Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu, dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya terdapat janur kuning melengkung di sana melihat sebuah pesta. Tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya, seperti sebuah area perkampungan. Di sana dengan orang-orangnya juga di panggung tepat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat manusia, tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. Ada apa, Nak? Suaranya halus sekali, sangat halus. Motornya mogok. Wahyu dan Widya hanya mengangguk. Pasrah, si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda menepi dari jalan raya. Tidak lupa, si orang tua mempersilahkan Wahyu dan Widya beristirahat sebentar, sambil menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan yang dilabuh seirama dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. Aku tidak tahu ada kampung di sini. Hanya diam saja, matanya fokus pada panggung di depan penabuh gamelan. Masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaannya segera terjawab. Dari jauh tiba-tiba tercium aroma melati, aroma yang familiar bagi Widya yang yang kemudian diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihat sang penari. Cantik sekali, anjing, kata Wahyu. Bingung apakah hanya perasaan saja. Mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa penari itu. Sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada Widya dan Wahyu yang mungkin lapar. Malah Wahyu melahap habis mulai dari lempar sampai apem di hadapannya, sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan, motor mereka sudah selesai, bisa dinaiki lagi. Sebentar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk mengatakan mereka harus berhati-hati. Tidak lupa si bapak memberi bingkisan, menunjukkan isinya kepada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya, mengucapkan terima kasih lagi. Lalu lanjut pergi, tak ada yang seheboh Wahyu, yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka,
Namun cara ia berdandan bisa menutupi usianya sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Dia terlihat lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun, motor Wahyu benar-benar mereka betulkan dan mereka tulus membantu tanpa minta apapun yang terjadi. Apa mungkin hantu bisa membentukkan motor? Satu yang coba diyakini Widya, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang penting di jalan setapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor, sedangkan Widya sudah ditunggu oleh anak-anak yang lain. Mereka khawatir berdiri menunggu di teras rumah. "Dari mana sih kok lama sekali?" kata Nur. "Dari kota, belanja keperluan kita." Ayu membuang muka melihatnya. Sudah biasa, kadang memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tidak lagi mau membicarakan itu. Sekarang, Ayu sedikit menjauhi dirinya, dan ia merasakan itu. Sangat terasa di suasana tegang itu. Hanya Nur yang mencoba mencairkan suasana. "Sudahlah kok canggung gini," kata Bima, menggandengnya dan menyuruhnya masuk ke rumah. "Kamu pasti capek kan?" kata Nur. Tidak berapa lama, Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumahnya tanpa membuang-buang waktu. Alih-alih ia istirahat, Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian yang tidak mengenakan atas insiden motor sampai dibantu orang kampung. Tidak lupa, ia bercerita tentang penari yang ia temui. Kecantikannya, ia ceritakan semua, bukan sambutan yang Wahyu dapat, tapi tatapan kebingungan lah yang pertama Wahyu lihat. "Tidak ada desa lagi di sini," kata Bima. Wahyu menceritakan itu tidak terima. "Tahu dari mana kamu?" "Aku sudah sering ke kota, yuk," kata Bima. "Prokerku berhubungan sama program hasil alam, jadi sering ikut ke kota sama orang di sini. Sampai sekarang aku belum menemui satu kampung pun di sini," kata Bima. "Bicara apa? Nipu," kata Wahyu geram. "Mas, memang gak ada lagi desa di sini? Kan sudah pernah dibahas dulu," kata Nur. "Kalian kalau gak percaya tak kasih bukti kalau ada desa lain di sekitar sini." Widya yang sedari tadi diam, tiba-tiba ditarik Wahyu. "Tanya sama kamu kalau tidak percaya." Widya masih diam lama, sementara yang lain menunggu berbicara. Hal yang membuat bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang ia cicipi. Rasanya sama persis seperti tidak sabar. Wahyu membuka paksa tas dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temui, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu, semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu. Berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu. Namun bila mengingat bagaimana kepala monyet itu jatuh di tangannya, rasa mualnya akan kembali, membuat Wahyu harus memutahkan isi perutnya. Hanya mengulang kalimat Mbak Buyut, "Jangan menolak pemberian tuan rumah." Sejatinya Wahyu sudah benar. Meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu pada Wahyu dan menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita seperti ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala bencana bagi mereka berdua. Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal, ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Oke teman-teman, episode ini kita stop dulu ya. Kita lanjutkan lagi episode besok dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.